Hai guys, di video kali ini gue mau ngebahas berita yang cukup menyedihkan. Yap, buat gue tiap ada grup yang harus berpisah, gue pasti sedih gitu. Apalagi kalau grupnya gue kenal sejak mereka debut. Dan sesuai dengan judulnya, di video kali ini gue akan memberitakan tentang GOT7. Yap, sebenarnya udah banyak banget yang nge-DM gue dari kemarin-kemarin untuk memberitakan soal GOT7 ini. Sejak Jin Young diberitakan membicarakan kontraknya dengan agensi BS Entertainment. Dan kemarin saat Yugyeom membicarakan kontraknya dengan AOMG gitu, banyak yang minta gue untuk bang bahas dong gitu. Tapi gue nggak berani ngebahas gitu karena gue ngerasa kalau gue ngebahas gue kayak ngedoain mereka untuk beneran kontrak sama agensi lain dan akhirnya berpisah dari GOT7 gitu. Jadi gue nggak mau ngebahas dulu, gue ngebahasnya nanti aja lah kata gue kalau udah ada berita yang valid atau minimal membernya yang udah bersuara sendiri gitu. Sampai akhirnya hari ini beritanya keluar dan ya membernya sudah ada yang bersuara, makanya gue berani memberitakan ini. Pertama-tama gua akan membacakan dulu fakta yang terjadi hari ini berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Dispatch melaporkan semua anggota GOT7 tidak perpanjang kontrak dengan JYP Entertainment. Nih gue bacain isi beritanya guys. Dilansir melalui Dispatch pagi ini 10 Januari, GOT7 baru-baru ini menyelesaikan kontrak eksklusif dengan JYP Entertainment. 7 tahun telah berlalu sejak debutnya pada tahun 2014. Golden Disc Award 2021 adalah aktivitas grup terakhir. JYP diketahui sangat berhati-hati dengan pemindahan anggota. Mereka mendiskusikan berbagai cara untuk menjaga agar grup tetap bertahan. Namun satu atau dua anggota baru-baru ini menyatakan niat mereka untuk memperbarui kontrak mereka. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka harus menjadi satu tim. GOT7 dekat satu sama lain, kata seorang pejabat K-pop. Para anggota mengumpulkan pendapat tentang kebersamaan. Namun ada perbedaan pendapat dalam keputusan agensi. Setelah beberapa kali pertemuan dengan perusahaan, mereka memutuskan untuk berpisah. Agensi baru anggota juga mendapat perhatian besar. Jin Young diketahui akan mendatangani kontrak eksklusif dengan BS Entertainment. Yugyeom juga dikabarkan pindah ke label hip hop AOMG. Youngjae menerima panggilan cinta dari Sublime Artist. Leader JB juga sedang mempersiapkan awal yang baru. Label hip hop terkenal dan label rekaman global mengirim panggilan cinta. Anggota asing juga sangat diperhatikan. Jackson juga aktif di Cina dan Korea. Dia memasuki aktivitas global melalui label globalnya Tim Wang. Dalam kasus jadwal Korea itu akan dilakukan melalui agensi. Bambam juga akan bekerja di Thailand dan Korea pada waktu yang bersamaan. Saat ini secara positif mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak dengan Make Us Entertainment. Akhirnya Mark kembali ke Amerika. Ia berencana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di LA. Dia juga mempertimbangkan aktivitas musik solo di Amerika Serikat. Nah, jadi itulah berita yang dibuat Dispatch hari ini gitu guys. Dispatch melaporkan bahwa ternyata seluruh member GOT7 memutuskan untuk tidak perpanjang kontrak dengan JYP Entertainment. Dan gua jujur sangat amat terkejut gitu. Karena biasanya kalau grup-grup lain tuh minimal ada beberapa member atau dua atau satu lah minimal yang perpanjang kontrak dengan agensi lamanya, sisanya baru pergi ke agensi lain gitu, pindah ke agensi lain. But ternyata untuk GOT7 ini enggak, semuanya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak gitu. Dan setelah berita dari Dispatch tadi muncul beberapa berita lain, diantaranya JYP yang belum mengkonfirmasi hal ini. JYP bilang akan menyelesaikan dulu seluruh kontraknya, baru akan mengkonfirmasi ketika sudah benar-benar selesai gitu. Hari ini juga diberitakan bahwa Youngjae membicarakan kontraknya dengan Sublime Artist Entertainment gitu. Dan hal yang menurut gue sangat menyedihkan hari ini adalah seluruh member GOT7 seolah-olah mengkonfirmasi itu gitu. Mereka memposting di Instagram masing-masing dengan hashtag atau dengan caption GOT7 forever gitu. Dan Mark yang jelas terang-terangan mengkonfirmasi lewat akun Twitternya. Nih gue bacain yang soal Mark berdasarkan portal berita Kopamax di Instagram yang judulnya Mark tegaskan tidak ada kata akhir untuk GOT7 meski beda agensi. Nih isi beritanya guys, Mark Tuan memberikan pernyataan resminya melalui cuitan Twitter yang juga disertai dengan foto kebersamaan member GOT7. Dalam postingan tersebut Mark menyeratkan bahwa kabar perihal dirinya tidak memperpanjang kontrak dengan JYP adalah benar. Ia menuliskan 7 tahun terakhir telah menjadi tahun-tahun terbaik dalam hidupku.
Tidak ada yang akan berakhir, hanya permulaan. Kami bertujuh akan terus memberikan versi terbaik kami untuk kalian hingga akhir. GOT7 Forever. Sementara itu, berdasarkan penuturan Dispatch, Mark akan kembali ke Amerika Serikat dan akan mempersiapkan kegiatan solonya serta membuka channel YouTube. Nah, jadi itulah cuitan Mark di Twitter gitu. Mark seolah-olah mengkonfirmasi berita yang sebenarnya belum dikonfirmasi oleh JYP Entertainment-nya sendiri gitu. Dan ya, berarti itulah beritanya buat Agase. Semangat. Gak apa-apa menurut gue kalau kalian sedih hari ini, menangis hari ini, tapi besok-besok segera move on dan kembali dukung mereka, para anggota di jalan mereka masing-masing gitu. Dan ya, sekali lagi gue turut bersedih. Gue sumpah nih, bacanya aja gue sedih gitu guys. Nah, sekarang yang ingin gue bahas adalah apakah ada kemungkinan GOT7 bisa balik as GOT7 lagi di kemudian hari atau di tahun-tahun ke depan. Jawabannya menurut gue sangat bisa guys, sangat amat bisa. Tapi kalau kalian Agase, para fansnya ingin mereka comeback tiap tahun seperti saat masih di JYP, itu kemungkinannya akan sangat susah gitu guys. Karena memang akan sangat susah menyatukan jadwal, menyatukan waktu ketika tiap member itu sudah punya kegiatan sendiri-sendiri, sudah punya agensi sendiri-sendiri gitu. Mereka akan sibuk dengan jadwal baru mereka dan sulit pasti menyatukan jadwal untuk menggabungkan 7 orang secara bersamaan gitu. Dan dari keputusan ini sangat terlihat bahwa member GOT7 itu memang sangat mencintai GOT7, mereka sangat dekat satu sama lain, tapi mereka sekarang itu sedang tidak ingin menjadi GOT7 dulu, alias mereka sepertinya ingin mengejar mimpi masing-masing dahulu gitu. Kita tahu Jin Young adalah aktor yang sangat bagus gitu, dan Jin Young itu diketahui membicarakan kontraknya dengan BH Entertainment. Buat yang nggak tahu, BH Entertainment ini adalah agensi aktor yang sangat besar di Korea sana. BH ini bukan Big Hit ya, BH ini adalah agensi milik aktor Lee Byung Hun. BH itu singkatan dari Byung Hun Entertainment gitu, dan isinya adalah aktor-aktor kelas A, aktor-aktor yang sangat laku gitu. Dan melihat Jin Young ingin menandatangani kontrak dengan agensi itu, tandanya Jin Young sudah sangat ingin fokus di karir aktingnya. Dan tentu kalau Jin Young udah masuk di agensi aktor, dia akan comeback berkali-kali di drama, di film seperti itu gitu. Dan tentunya kalau udah main drama film, susah nyocokin jadwalnya untuk kembali bernyanyi gitu. Karena tentunya drama dan film itu kan punya jadwal syutingnya sendiri gitu. Dan kalau udah fokus ke sana berarti akan terus bertubi-tubi tuh kontrak jadwalnya Jin Young sebagai aktor gitu. Dan untuk kembali as GOT7 lagi itu pasti akan sulit gitu. Sedangkan Yugyeom itu membicarakan kontraknya dengan label hip hop AOMG. Ini udah kebaca, berarti niat Yugyeom adalah berhenti menjadi idol atau berhenti dari image-nya idol dengan pindah ke label hip hop R&B gitu. Terlihat sekali Yugyeom itu pingin jadi artis beneran gitu. Mungkin Yugyeom pingin memproduksi lagunya sendiri, pingin nyanyiin lagu yang sesuai dengan isi hatinya sendiri, makanya tanda tangan kontraknya dengan label J Park nih, label AOMG, label yang sangat bebas gitu. Dan kalian fansnya juga sudah harus mulai menerima itu. Jangan kaget kalau kedepannya Yugyeom itu nanti lagunya beda banget sama lagu-lagu GOT7 gitu. Atau mungkin tiba-tiba Yugyeom memutuskan untuk menato seluruh tubuhnya kayak J Park, atau Yugyeom nanti mulai pacaran secara umum gitu. Karena memang agensi hip hop dan agensi indie itu lebih bebas, dia nggak punya image yang dipegang gitu. Berarti dengan Yugyeom menandatangani kontrak dengan label seperti AOMG ini, berarti Yugyeom terlihat banget ingin melepas image-nya sebagai idol gitu. Jadi Agase harus mulai belajar menerima itu gitu. Sedangkan untuk sang leader JB, diketahui bahwa JB itu didekati oleh banyak label. Kita tahu suara JB seperti apa, dia punya kemampuan b-boying, dance-nya sangat bagus, nyanyinya juga sangat bagus. Gua nggak tahu label apa yang akan dipilih oleh JB, tapi kemungkinan JB juga akan seperti Yugyeom, akan jadi artis yang sebenar-benarnya gitu ketika menandatangani kontrak dengan agensi baru. Youngjae udah ke sublim artis gitu, berarti Youngjae kayaknya akan mulai sebagai penyanyi solo juga aktor. Youngjae kan juga sekarang jadi aktor gitu ya guys. Jadi karirnya akan besar gitu. Untuk Mark, nah Mark nih sebenarnya yang agak gua sedih, karena Mark diketahui akan kembali ke Amerika Serikat dan justru akan memulai karir musik di sana. Berarti kita akan sulit ngelihat Mark promosi di Korea gitu. Dan kita yang K-popers yang memang ngikutinnya K-entertainment aja atau dunia K-pop aja akan sulit mengetahui kabar Mark gitu, karena Mark akan fokus di Amerika gitu. Untuk
Bam Bam, nah Bam Bam juga gue nggak tahu tuh akan seperti apa. Dia akan berkarir di Thailand dan Korea. Tentu di Thailand Bam Bam tidak perlu takut karena dia udah kayak raja lah bahasanya di sana. Bam Bam terkenal banget di Thailand. Mungkin Bam Bam juga bisa jadi aktor kan, main film-film Thailand, dan dia akan di Korea ya. Di Korea ini yang gue bingung, Bam Bam akan seperti apa? Apakah Bam Bam akan jadi penyanyi, akan jadi rapper aja, atau Bam Bam akan lebih banyak jadi host? Kan kita agak kurang ngerti nih ya. Kalau jadi aktor agak susah karena Bam Bam bukan orang Korea. Aktor drama Korea yang bukan orang Korea itu sangat jarang soalnya gitu. Kalau Bam Bam pengen jadi aktor, ya mungkin akan lebih punya kesempatan ketika dia main film-film Thailand gitu. Jadi mungkin jadi host atau ikut Eric Nam di podcast gitu. Entah, kita nggak ngerti lah. Tapi gue yakin dengan bakatnya Bam Bam pasti bisa survive gitu. Sedangkan Jackson, kita tahu Jackson, kalau kalian ngikutin Jackson di Cina, Jackson tuh udah kayak apa ya guys? Kayak raja terkenal banget dia di Cina guys. Bahkan dengan solonya di Cina aja dia bisa promosi juga ke Amerika gitu. Dia juga sering kolaborasi sama artis XTX Racing, sama artis Brian gitu-gitu. Jackson itu namanya gede banget di Cina, dan kita tahu Cina itu populasinya gede banget, pasarnya gede banget. Dengan Jackson di Cina aja udah gila gitu. Yang gue takutin adalah kalau Jackson fokus nanti di tim uangnya di Cina, dia nggak akan promosi di Korea, dan sama kayak Mark akan susah kita ngelihat dia di industri K-pop gitu. Tapi tadi yang bikin gue senang adalah dikasih tahu bahwa Jackson ini akan promosi dua, Korea dan Cina gitu. Untuk di Korea akan dinaungi oleh agensi. Gua nggak tahu maksudnya apa. Apakah Jackson akan tanda tangan di agensi lain gitu di Korea supaya dia bisa tetap promosi di Korea? Karena di Korea kan Jackson sangat disambut, welcome, punya banyak temen. Kita tahu Jackson itu anaknya supel gitu, dan di Variety aja Jackson tuh bisa hidup karena orangnya nyenengin gitu. Makanya gua agak bingung karena gue fans berat Jackson. Bias gue di GOT7 adalah Jackson gitu. Gua pingin lihat Jackson di K-pop juga selain industri Cinanya gitu. Dan tim Wangnya Jackson gila. Lo kalau ngikutin Jackson dah, Jackson dengan tim Wang itu gila banget. Dan tim Wang itu bener-bener Jackson yang ngatur semuanya loh guys. Bener-bener idenya Jackson semua di tim Wang itu. Lagunya yang 100 Ways yang na 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 believable itu gue suka banget. MV-nya keren banget gitu. Jadi ya itulah karirnya gitu, dan sangat terlihat kalau berarti member GOT7 itu sedang tidak ingin lanjut sebagai idol dulu gitu. Mereka ingin ngejar mimpinya masing-masing, dan kita para fans harus mendukung itu. Kalau memang kalian mengidolakan mereka, maka kalian harus mendukung jalan karir yang mereka pilih gitu. Tapi sekali lagi, kalau mereka ingin reuni as GOT7 pasti bisa. Walaupun susah nyari waktunya, kalau memang udah diniatin harus dicari-cari pasnya gitu. Tapi kalau kita kepingin mereka comeback tiap tahun ya udah susah gitu, karena udah beda-beda agensi. Jadi buat Ahgase, sekali lagi buat gua, kalian harus semangat gitu. Dari gua, cepet move on gitu. Silahkan bersedih dulu, silahkan menangis dulu hari ini, but besok kembali move on, dukung lagi para member, karena membernya tetap butuh dukungan dari kalian gitu. Dan buat GOT7, seluruh anggotanya gue doain karir mereka makin bagus dan makin bagus lagi ke depannya gitu. Dan ya, GOT7 grup yang gue pribadi udah ikutin dari 2014, dari girls dari gue nontonin Jackson di Roommate, dari mereka yang akhirnya ngeluarin If You Do masa ke masanya di 2015, Just Right Mama, dan akhirnya now GOT7. Sekali lagi semoga GOT7 karirnya masing-masing member menjadi lebih baik ke depannya. Udah, itu aja dari gua ya. Sekali lagi buat Ahgase, semangat Ahgase, semangat. Nah guys, segitu aja video gua kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers, utamanya para Ahgase. Kalau mau kenal gua bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.